alumni kita yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari batch 9. Beliau adalah dokter kandidat Bapak Rizky Aditya Putra SMM. Nah, beliau ini secara CV-nya sangat luar biasa, merupakan Bupati Lamandau tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sekaligus pengusaha aktif yang memimpin berbagai perusahaan seperti PT Energi Biomasa Borneo dan Mahudeng Industri, dan beliau juga merupakan lulusan FEB UB dan Magister Manajemen ITB Asia Malang, dan pernah terpilih menjadi Ketua HIPMI Kobar, kemudian Ketua DPC Gerindra, dan pendiri Sekolah Gratis Yayasan Islam IKTP, alumni Lemhanas, dan peraih WMM Nasional 2012. Figur yang sangat luar biasa. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam kenal, Pak. Ya, salam kenal, Pak. Beliau akan membawakan topik mengenai marketing politik di era digital, topik yang sangat menarik. Waktunya 20 menit, Pak. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan, Pak Rizky, waktu dan tempatnya. Nama saya Rizky Aditya Putra yang sekarang di Bupati Kabupaten Lamandau, menjadi bupati termuda di seluruh Pulau Kalimantan dan di Indonesia kemungkinan 7 atau 8. Barusan mendapatkan peraih award di KNPI Nasional sebagai pemuda yang peduli pendidikan. Jadi sekarang lagi tinggal satu langkah lagi untuk jadi doktornya di Universitas Brawijaya lewat program kerjasama antara ITB Asia dan Universitas Brawijaya pas semester 7. Jadi marketing digital ini tidak lepas daripada semua tools. Jadi saya mengambil tools yakni Instagram, Facebook, dan TikTok sesuai dengan kebutuhan. Jadi di Lamandau ini kebetulan daerahnya bukan daerah yang kota banget gitu, daerah daerah kabupaten baru besok kita 23 tahun, dan di sana rata-rata di kota itu 50.000 saja, sisanya perdesaan. Transformasi politik era digital, paradigma lama ini tentang metode konvensional, relasi partner klien, kampanye konvensional, yang mana dulu itu orang selalu berkampanye ya datang, cari orang, bayar, dan hal-hal yang biasa, dan kemudian akses politik terbatas pada elit dan media dominan. Jadi cuman ke koran, cuman ke pasang baliho dan lain-lain. Ternyata paradigma baru ini politik digital itu lebih partisipatif, yakni demokrasi informasi melalui media platform. Jadi semua itu dari anak muda, bahkan dari belum pemilih aja dia sudah melek, Pak. Jalan rusak aja sudah diupload semua. Jadi kita udah nggak bisa lagi yang katakanlah menjadi politisi yang apatis, politisi yang tidak responsif ataupun tidak bisa menawarkan solutif. Nah, apalagi ruang interaktif nih, Pak, udah semua ruang, Pak. Jadi sekarang orang itu mau menjatuhkan polisi itu gampang. Foto aja jalan rusak diupload. Akhirnya yang ditujukan pasti mana bupatinya, nggak ada yang namanya mana DPR-nya, mana ketua desanya. Terus upload aja misalnya orang lagi sakit aja, dia sakit terlantar atau orang miskin yang tidak diurus, itu yang dicari bupatinya, Pak. Ibaratnya itu bupati itu ngurus dari makhluk hidup sampai makhluk mati, Pak. Dari kuburan, dari semuanya lah gitu. Jadi gimana kita membentuk citra yang baik saja itu tidak cukup, dan kita emang harus bernarasi itu jangan sampai terlalu politisi gitu, Pak. Kami itu diajarkan, nah kebetulan saya di Gerindra, diajarkan pola-pola yang kekinian. Jadi hal-hal itu cuman melihatkan orang itu supaya atensi aja, supaya mengingat kita bahwa kita tuh ada, bukan mengingat kita bahwa kita itu lebih ke wibawa kita dan lain-lain. Itu bahkan lebih tidak disukai oleh oleh follower kita. Ini yang pertama, strategi kami itu political branding, Pak. Jadi gimana sih kita melihatkan bahwa kita tuh otentik, kita tuh original, kita tuh tumbuh dengan baik gitu. Jadi saya melihat bahwa kami itu tumbuh dengan daerah-daerah Dayak. Jadi yang kami bawa itu adalah identitas saya sebagai putra Dayak, dan saya suka ke desa, saya tidur desa ke desa melihat, dan saya
menaikkan kayak misalnya lumbung padi itu, orang berladang dengan cara membakar. Nah, itu kan udah sedikit sekali gitu, ada yang desa yang mandiri pangan gitu. Mereka punya pangan sampai 2 tahun, 3 tahun tuh punya sendiri, mereka nggak beli, mereka nggak menerima pupuk dari pemerintah, nggak menerima irigasi, nggak ada pompa. Nah, cuman regulasi pemerintah pusat itu yang membikin mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa, karena kan nggak boleh membakar, akhirnya dipenjara dan lain-lain. Nah, ini yang harus menjadi solusi buat kita. Gimana caranya ya, dengan Perbup kita, dengan, eee, peraturan gubernur kita, sehingga kita betul-betul bisa hadir buat mereka. Nah, terus komunikasi politik multi-platform. Nah, media sosial ini salah satunya saya dapat ilmu yang paling baik ya, Pak, ya. Saya masuk masuk di ITB Asia itu terus terang aja, usaha saya masih start omsetnya masih di bawah. Waktu mau masuk ITB Asia tuh ada satu poin Pak Tanadi Santoso dulu membahas tentang kuda Troya, Pak. Nah, inilah yang menjadikan saya tuh cepat melesat, Pak. Dari bisnis, ternyata kuda Troya itulah yang bisa menjadikan kita tuh besar, Pak. Saya paham kemarin saya melawan petahana, yang mana petahana tuh punya segalanya, dari dana, dari semuanya. Tapi ya ketika kuda Troya itu kita mainkan, kemarin kami pakai kuda Troyanya dari Tidar, Tunas Indonesia Raya, keponakan Pak Prabowo. Akhirnya kita dibantu dalam hal marketing politiknya, dari tools-toolsnya, akhirnya ya jadi gitu. Nah, berarti pengaruh daripada era digital ini kepada audiens itu sangat-sangat besar gitu. Jadi bagaimana kita membentuk citra. Saya terima kasih kepada Asia yang banyak memberikan ilmu kepada saya waktu masih dulu, ya bisa dikatakan 80% pengusaha, 20%-nya politisi. Nah, sekarang udah balik, pengusahanya kita udah nggak bisa lagi jadi direktur, Pak, sekarang. LHPN kita terlalu dicek, jadi kita harus mundur jadi direktur, harus mundur dari PT saya, dari CP. Jadi ekspornya udah nggak bisa kenceng kayak dulu lagi, jadi lebih ya kalau weekend-weekend diskusi sama anak-anak, nggak bisa yang menjadi orang di layar satu lah gitu. Nah, terus politik berbasis data, Pak. Nah, data ini akan menjadikan kita bisa paham tentang wilayah. Misalnya, Pak, data statistik itu, jadi saya itu selalu memplototin data statistik hampir setiap minggu, setiap bulan. Nah, dari statistik pemilih kita, terus kita lihat lagi, yang masuk ke platform kita, misalnya Instagram, dari mana sih orang-orangnya. Nah, ternyata yang saya membingungkan itu, harusnya target kita cuma di kabupaten kita, ternyata yang nonton platform saya tuh banyak dari luar, Pak. Saya lihat ada dari Jakarta, dari Palangkaraya, akhirnya membikin kita lebih lebih bisa lebih dikenal luas gitu. Nah, terus etika dan literasi digital politik. Nah, kita lebih saya hampir tidak pernah, Pak, menunjukkan tentang hedonisme saya gitu. Nah, ada yang politisi yang bawaannya misalnya saya jadi bupati tuh, saya nggak ada beli mobil mobil dinas baru. Mobil dinas saya yang lama, dari bupati lama, terus saya nggak ada beli hal-hal yang pribadi untuk saya pribadi gitu. Nah, terus juga etika barang-barang mewah lah, Pak, ya. Misalnya di tangan nih, saya cuman pakai jam tangan mereknya ini Pacific. Saya beli sekitar 500.000 doang, jadi nggak yang harga miliaran ataupun ratusan juta. Jadi itu akan membentuk ini asumsi publik dan positioning kita di publik itu jadi baik gitu, Pak. Sehingga kita dilihat sebagai politisi yang betul-betul organik, politisi yang betul-betul original, dan politisi yang tidak olah-olah lah gitu. Di Lamandau ini saya aktif hampir setiap hari memanfaatkan kanal digital, nyapa warga dan hal-hal lain. Nah, ada ruang sekarang itu politik kanan itu mulai nggak disukai lagi. Misalnya jual agama ataupun intoleran itu udah nggak zaman lagi. Nah, orang itu lebih, saya melihat dari hasil postingan saya, kalau misalnya di acara keagamaan itu hampir, tidak lihat orang. Nah, orang itu lebih suka hal-hal yang sifatnya kayak mini komedi gitu. Kita membawa bawaan kita tentang bagaimana berkomedi lah gitu, bikin ya bisa dilihat gitu, kayak misalnya saya meng-unboxing bagaimana caranya dapat durian gratis. Nah, dulu saya ngaku-ngaku jadi cucu tuh, misalnya ke hutan, dikasih orang durian gratis. Ternyata penontonnya lebih banyak, Pak, daripada hal-hal yang kita jualan
ke acara keagamaan. Oh ternyata apalagi saya lihat algoritma yang tinggi di politisi itu Pak, buah-buahan, terus nenek-nenek. Kalau kita bikin video sama nenek-nenek itu pasti meledak. Nah, terus algoritma buah-buahan yang saya lihat tuh selalu meledak. Makan durian aja kita. Nah, terus ikan-ikanan, Pak. Tentang alam, tentang apa itu pasti meledak. Kayaknya ngikut algoritma aja dia. Kalau hal-hal yang ya main politik kanan lah, hampir nggak ada lah yang naik-naik. Nah, terus membuka ruang kreatif, saya suka diskusi kan. Jadi saya bawa anak-anak muda, terus forum yang mungkin kan ya menjadi silahkan kritik kita, silahkan yang penting membangun. Terus nah kampanye budaya lokal, misalnya acara lokal, nah orang lebih banyak juga yang suka. Jadi dulu follower saya cuma berapa ribu gitu, sekarang sudah 18.000. Jadi saya lihat memang pengaruh daripada konten kita, pengaruh daripada platform kita ini luar biasa gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya ini kan bicara tentang bagaimana mempertahankan eksistensi, sudah tidak berbicara bagaimana mengambil posisi ataupun mengambil mengambil apa ya, Pak, mengambil untuk menjadi bupati. Ini kan udah lewat bab itu. Nah, bab sekarang kan eksis kita yang dicari. Harapannya ke depan itu, hari ini kami itu membuat ruang, sekolah politik buat anak-anak muda, cuman lewat partainya Partai Gerindra yaitu Tunas Indonesia Raya. Nah, di situ banyak sekali informasi, ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui dan akhirnya saya itu selalu mix antara keilmuan politik sama ilmu-ilmu yang ada di, waktu saya kuliah di Asia. Jadi ternyata pas S3 tambah lagi, ternyata ilmu resilience, ketahanan itu tidak cuman bicara tentang hal-hal ketahanan, ternyata bicara tentang bisnis, bicara tentang politikal, habis itu bicara tentang hal-hal yang di luar-luar nalar kita gitu. Akhirnya, oh ternyata pembentukan bisnis itu ternyata semuanya dari regulasi ya. Pembentukan, apa yang terjadi di pelabuhan itu ternyata jadi saya dulu Pak, itu eksportir cangkang sawit. Regulasinya itu, saya melihat ternyata peraturan menteri itu lebih berbahaya daripada undang-undang dasar kita ataupun peraturan yang lain. Jadi peraturan menteri itu bisa merusak tatanan ekonomi. Jadi yang pertama waktu tahun 2022 peraturan menteri menteri perdagangan. Nah, ketika orang yang tidak tepat di posisinya itu akan merusak, Pak. Ketika di situ ada peraturan menteri pelarangan CPO ekspor. Hancur semua ke bawah. Pelarangan ekspor itu berarti naik semua itu. Akhirnya ada lagi peraturan menteri tentang biaya keluar sama levy untuk ekspor. Yang awalnya kita dulu ekspor cuman $8, tiba-tiba naik $30 biayanya. Itu rusak, kita nggak bisa ekspor dan nggak bisa mencari bayar pindah ke Malaysia semua. Nah, jadi ketika ruang-ruang politik di atas itu dimasuki oleh orang-orang yang tidak paham bisnis, maka akan hancur sendiri gitu orang pebisnis. Makanya hari ini kita merasakan dampaknya ketika, eee, ruang-ruang yang mana di ruang-ruang orang yang tidak sebagai sebagai pebisnisnya ataupun orang-orang yang bukan di lapangan, sehingga semuanya pada bikin peraturan yang tidak seharusnya dibikin. Nah, mudah-mudahan ke depan politisi-politisi muda yang adaptif terhadap perubahan lingkungan ini lebih banyak. Nah, makanya kami selalu berdiskusi bersama kawan-kawan. Nah, yang paling yang paling terdekat kemarin ada satu konten saya tentang, saya meletakkan batu pertama di gereja. Nah, ternyata itu meledak, Pak, kontennya. Itu yang upload langsung Pendeta David Harrison. Dan yang luar biasanya sampai orang tuh nge-tag si KDM, Pak. Nge-tag KDM gitu, "Kamu berani nggak memasang batu di apa, meletakkan batu pertama di gereja?" Akhirnya ya nggak ada gitu. Jadi orang sudah membandingkan ternyata ruang-ruang yang ada di Kalimantan Tengah, ruang-ruang yang ada di Jawa Barat tuh terlalu jauh gitu. Nah, di Kalimantan Tengah ini kan segala sesuatunya memang huma betang. Jadi kami merasa tidak ada intoleran di sini dan lain-lain. Sehingga itu yang akan menjadi contoh juga, menjadi contoh buat buat
politik nasional ketika ruang-ruang itu bisa kita masukin. Jadi yang paling menarik sih saya lihat adalah ruang-ruang tentang alam. Nah, tentang alam ini kita menjual pariwisata ini, misalnya dari tempat tertentu nih, saya tidur di air terjun atau apa. Ketika habis saya upload, seminggu kemudian ataupun 2 minggu kemudian kita ditelepon sama orang desa, "Pak, kunjungan ke air terjun kami banyak sekarang karena uploadan Bapak." Jadi akhirnya desa-desa tuh berlomba ngundang saya, "Pak Rizky kapan ke desa ini?" Nah, habis itu saya di desa kemarin kejadian waktu habis ke air terjun cari durian, jatuh, kaki saya tulangnya agak geser lah gitu. Ternyata empati orang luar biasa. Oh, nah dari pencitraan politik yang baik akhirnya menjadikan kita sebagai posisi yang akan orang banyak suka, like-nya banyak suka gitu. Nah, ketika kita dihantam dengan isu-isu yang tidak baik kayak kemarin ada satu media yang ya kita bilang bukan media mainstream juga bikin nyerang kita, terus ada yang masukin di TikTok dia, Pak. Saya lihat di komenan orang tuh nggak ada orang hujat gitu, orang membela aja, Pak. Nah, memang barang ini tidak serta-merta besok kita mau nyalon ya kita kita pencitraan kita bahwa kita baik dan lain-lain, tapi saya mengawalinya dari jauh sebelumnya. Jadi waktu menjadi, sekolah gratis itu, pemilik sekolah gratis selama 13 tahun. Hari ini kan udah 14 tahun. Nah, dari situ saya ngupload masalah sekolah gratis, bagaimana anak-anak petani, anak buruh, anak nelayan, anak-anak yang ada di desa-desa itu kita sekolahkan secara gratis. Mereka nggak bayar, nggak Rp1 pun, baju kita siapkan semuanya. Nah, dari situlah orang banyak menilai gitu, jadi banyak datang tamu-tamu dari nasional. Nah, akhirnya dari perspektif pendidikan, itu akan berdampak ternyata ke depan. Jadi hal-hal yang kita tanam di belakang itu akan berdampak kepada perjalanan politik kita. Akhirnya kita mau bahas apapun selalu di feedback kan hal-hal yang positif, bukan. Nah, ada kan kadang politisi yang ngupload apa aja, wah yang saya lihat komennya ratusan, itu cuman dihujat. Ada lagi yang misalnya orang bicara, di politik itu sekarang nggak bisa lagi Pak bilang saya baik, saya hebat, saya paling berkuasa, nggak bisa kayak gitu Pak. Coba aja bikin saya baik, pilih saya, pasti dihujat orang kayak gitu. Udah saya bersih, udah. Ruang politik tuh nggak bisa hari ini kita bicara tentang baik, tentang bersih dan lain-lain. Saya pintar, saya bisa segalanya, nggak bisa udah. Tunjukkan bahwa kita kerja buat masyarakat dan jangan overlapping gitu. Jangan apa ya Pak? Saya lebih ada posisi-posisi yang nggak di-share juga, nggak semuanya juga kita share gitu. Akhirnya pencitraan yang baik, kerja kita baik, dan target-target pekerjaan kita juga bisa terukur. Eh, Kalau yang materi yang lain sih, saya lihat ya menaikkan ini saja sih pengetahuan lewat banyak hal gitu, upgrade, scale up aja sih. Saya suka lihat lihat Pak Tanadi kalau lagi bahas masalah buku-buku baru. Nah, disitulah saya nge-scale up tentang keilmuan saya. Nah, terus kalau untuk politik biasanya saya scale up-nya baca buku kiri lah, baca buku-buku lama, baca buku yang manifesto, baca buku Madilog, baca buku kayak di bawah bendera revolusi ya. Akhirnya dari situ oh pola-polanya seperti ini kan. Sebenarnya pola-pola politik itu pola-pola mengulang. Cuman kalau untuk digital itu pola-pola baru. Kita nggak ada apa ya, ilmu yang pasti tentang digital politik sekarang. Nah, apalagi kalau misalnya yang paling susah tuh kita ketemu sama buzzer, Pak. Di saat waktu saya masih pemilu kemarin, buzzer-nya nyerang terus tuh. Nggak ada ininya. Gimana sih cara menanggapinya? Ternyata kita nggak usah kita tanggapi buzzer itu. Ya kita tanggapi dengan berita positif saja gitu oleh oleh orang-orang Setuju. kita. Akhirnya ya kebentuk juga persepsinya pasti positif juga gitu. Jadi Iya. kalau orang yang baperan ke politik, saya sarankan nggak usah deh ke politik. Apalagi orang yang pusing Pak bisa kena bisa kena stroke besoknya. Saya Di kena politik itu stroke, benar-benar Pak. Mau tanya bagaimana caranya supaya bisa jadi bupati?
Pak Bupati Rizky. Saya ini Bu, jadi bupati itu nggak ada dalam kamus hidup saya Bu. Saya juga bingung Lebih sebenarnya. karena Nah, pelayan. itulah Iya. opportunity. Jadi prosesnya jadi bupati ini waktu saya jadi kuliah di di Asia itu kan saya masih DPR kabupaten. Nah, jadi kabupaten itu bukan misalnya saya Kabupaten Malang gitu. Saya jadi bupatinya di Blitar. Daerah baru, saya baru mulai dari Maret itu. Nah, awalnya ikut DPR RI, Pak. Saya punya cita-cita, kayaknya keren nih jadi DPR RI. Gimana bikin sekolah gratis ya, Pak ya? Ya, Oke, dari Pak Nah, silakan. saya bikin sekolah gratis itu bersama keluarga besar, Pak. Kebetulan saya jadi ketua yayasannya, jadi makanya saya mau sekolah terus tuh supaya nanti yayasan saya tuh baik gitu. Dalam artian, kalau ketua yayasan dia nggak sekolahnya sampai S3, gimana orang bisa percaya sama yayasan kita gitu. Nah, akhirnya kami mencari pendanaan itu dan tidak ada Rp1 pun dana dari APBD, Pak. Dan tidak ada Ya, Rp1 pun kami membuka open donasi. Kami mengambil dari ada satu kebun itu yang kami jadikan hadiah untuk yayasan kami. Dalam artian tuh kebun itu yang terus mensubsidi yayasan kami untuk menggaji guru-guru. Jadi dari posisi sosial itulah yang bikin positioning kita baik di politik. Akhirnya di politik itu orang melihat bahwa kita ya betul-betul kerja, dan saya punya ambulan 2 gratis yang setiap hari kerja terus. Jemput orang sakit, jemput orang meninggal, dan jemput mayat-mayat busuk juga sering, Pak. Jadi kalau ada jadi setiap hari ya itu yang kita kerjakan. Nggak, benar. HP saya ini hampir setiap hari laporan warga aja, Pak. Warga sakit kalau dia WA saya jadi gratis, Pak. Nah, kebetulan kabupaten kami itu semua warganya sudah gratis. Saya bayar untuk UHC-nya lewat peraturan bupatinya, terus kita bayar juga untuk eh, sekolahnya juga gratis semua, SD sampai SMP, dan kita kasih anak-anak kuliahnya beasiswa 4.200.000, semua mahasiswa yang diverifikasi yang layak untuk kita beri. Terus asrama asrama mahasiswa kita juga hampir di semua kota besar. Malang belum, di Jogja, Pangranbun sama Palangkaraya. Malang next ini mau kita eksekusi. Ya, ini ada yang mau bertanya kembali, Pak. Silakan Pak Maman Surahman. Silakan. Pagi Pak Eh, Maman. ya, eh, saya mau tanya Pak, ini terkait kebijakan dalam hal sekarang Bapak sebagai bupati, karena ini lagi rame-ramenya terkait di Jawa Barat ya, penghentian dana hibah lah, penghentian dana hibah dari APBD, baik itu Iya. provinsi maupun kabupaten. Nah, ini salah satu aspek yang mempengaruhi terkait marketing seorang pimpinan kan seperti itu, karena eh, biasanya itu memang sudah ada terprogram dan teranggarkan. Nah, di Kabupaten apa Lamando, Pak Pak. Lamandau. Laman. Nah, bagaimana cara Pak Bupati ini mengelola terkait APBD sehingga tidak mempengaruhi untuk Ya kredibilitas bisa. Bapak lah. Ya, seperti Jadi itu. dana hibah ini Pak sebenarnya adalah senjata, kadang jadi senjata makan tuan juga. Kayak di Surabaya itu kan yang masuk penjara juga banyak anggota Ya. DPR provinsinya gara-gara dana hibah. Hmm. Mungkin banyak juga ada oknum di dalam Pak bikin proposalnya, padahal yayasannya itu aja ini dapat, dan dana itu yang dijadikan untuk oknum tersebut. Nah, kalau kami di kabupaten kami itu tidak ada, Pak. Jadi dana hibah itu betul-betul terverifikasi. Jadi udah ada daftar. Nah, makanya ke depan juga saya mau standarkan, misalnya masjid, katakanlah masjid desa itu 15 juta aja maksimal, masjid kecamatan 50, ataupun tempat ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa paham, Pak. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah nih, Pak, mohon maaf betul nih, saya bicara agak sensitif nih, Pak. Kita Ya, misalnya muslim aja, Pak ya, ya, ataupun rumah ibadah yang misalnya Protestan ini, yang satu GKE, yang satu ini. Itu beda sudah gerejanya. Jadi satu desa itu bisa sampai 6 rumah ibadah, Pak. Yang muslim ini misalnya Muhammadiyah, NU, sama mohon maaf, sama satu lagi yang di persis, misalnya persis. eh, yang sunah-sunah kan. Itu udah Ya, beda semua, Pak, musolanya. Nah, ya, akhirnya sebenarnya pemerintah sendiri yang bikin ruang itu, Pak. Karena betul, betul. karena udah beda-beda, perbedaan itu akhirnya di daerah ini kan
kadang-kadang saya selalu bicara, negara lain bicara kemajuan, gitu bicaranya itu aja masalahnya kan saya. Masalah cuma khilafiyah, masalah ini. Akhirnya nggak maju-maju daerah, Pak. Ya, Dan betul. ini harus, ya mengubahnya harus dari mindset kita kepada anak-anak muda aja. Kalau yang sudah berumur ya inilah normatif aja lah, datang budayanya kita naik. Makanya hal-hal masalah keagamaan, Pak, sensitif di Jawa Barat, Pak. Ya, setuju. Nah, Setuju. sampai Bapak tantang aja KDM tuh kalau berani, Pak. Letakkan batu pertama di gereja, Pak. Pasti nggak bakal berani dia, Pak. Iya. Karena dia takut Luar pemilihnya biasa. ini. Selamat Pak Rizky, Bupati muda yang menginspirasi kami semua. Siap. Pertama, untuk menampakkan citra diri Pak Bupati supaya terkesan tampil asli, pribadi yang asli, itu apa ada peran buzzer di situ? Karena kalau mencitrakan diri politisi, mencitrakan diri secara asli, saya Pak tidak ada pos politik saya buat buzzer, Pak. Peran buzzer itu. Terus kemudian yang kedua, oh begitu. Terus yang kedua Pak Bupati, ketika Pak Bupati itu ada kebijakan sekolah gratis, di sekolah lembaga pendidikan itu kan ada dua tipologi, Pak. Yang pertama lembaga pendidikan swasta yang berbayar, yang kedua lembaga pendidikan swasta yang tidak berbayar ya. Kalau pendidikan swasta yang berbayar kan memang ya mungkin bulanannya sekian, itu memang itu sudah ada partisipasi dari masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Bupati bisa memperlakukan lembaga pendidikan yang berbayar dengan yang tidak berbayar dengan konsep pendidikan gratis itu? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi silakan Pak Rizky. Jadi kita sesuai dengan tupoksi saya, sekolah yang di bawah pemerintah daerah itu adalah sekolah yang negeri, Pak. Kalau dia swasta itu kayaknya sudah menjadi kebijakan dan itu kan pilihan daripada masyarakatnya. Ya gimana kita memaksanya, Pak? Nah, kami mengarahkan kalau misalnya daerahnya kurang ada sekolah, ya kita tambah sekolahnya. Jadi ada yang permasalahan sekarang itu satu, Pak. Nah, costing kalau sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok, Pak. Jadi kebijakan saya itu rumah gurunya digratiskan. Terus yang paling bisa menjadi masalah, sekolahan kita yang di pelosok-pelosok itu muridnya sedikit, Pak. Nah, akhirnya costingnya sama dengan sekolah kota, tapi yang diajar sedikit. Tapi itulah cara kita pemerataan pendidikan. Nah, yang luar biasa itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Semua SMA, SMK satu Kalimantan Tengah itu sampai pelosok yang nggak ada internet aja, itu dikasih yang namanya papan tulis yang digital itu, Pak. Digital, oke, luar biasa. Jadi yang waktu kemarin 33.000 anak siswa satu Kalimantan Tengah itu Zoom langsung dengan Pak Gubernurnya, Pak. Satu-satunya loh, Pak, di provinsi Indonesia. Jadi kebijakan dari provinsi juga berdampak, Pak, kepada kami kabupaten. Jadi kami kabupaten kerjanya agak ringan, Pak. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah yang di ujung tuh ya akhirnya cuma bukan bicara masalah pembelajarannya, tapi kami bicara tuh paling kalau SMA kan di bawah provinsi, Pak. Masalah fisiknya, apa sih yang perlu dibangun lagi, apa sih? Nah, terus bagaimana mereka setelah lulus ya. Nah, sekarang kita bikin hub lagi, Pak, hub pemuda supaya mereka lulus itu sudah kami persiapkan untuk bisa masuk ke perguruan. Nah, perlu diketahui di kabupaten kami itu provinsi termiskin terendah se-Kalimantan Tengah, 3,17%. Kemarin saya ke Kementerian Sosial ya dapat inilah aplaus lah dari akhirnya dibonusin sekolah rakyat. Jadi saya mempertahankan bagaimana sebuah kabupaten yang angka kemiskinannya di bawah rata-rata nasional dan cuma 3%. Itu sekitar 3.000-an aja, Pak, yang masih miskin. Jadi itu yang kami cari. Kemiskinan itu juga bukan karena dia miskin, Pak, karena ada satu kebijakan pusat, yakni wilayah hutannya itu kawasan hutan produksi ataupun lain-lain, sehingga mereka tidak bisa mengasetkan asetnya untuk menjadi aset punya mereka, Pak. Mereka punya rumah, punya tanah, tapi mereka nggak bisa punya sertifikat. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa, Pak Rizky. Kita kasih untuk tangan Bapak Ibu. Keren. Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky buat waktunya. Ya, Makasih, saya makasih Pak. semua Sampai buat jumpa. kawan-kawan.